Perkenalkan, nama saya Titiniani, NIM 1830201222. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang uji Mann-Whitney. Nah, di sini dimana pengertiannya Mann-Whitney atau UTES adalah uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan mean dua kelompok bebas apabila skala dari variabel terikatnya adalah ordinal atau interval rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan definisi yang saya jelaskan tadi, uji Mann-Whitney atau UTES mewajibkan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Nah, sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misal kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Nah, Mann-Whitney UTES disebut juga dengan Wilson Rank Sum Test yang merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji non-parametris T tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, ada pendapat beberapa ahli tentang uji Mann-Whitney tidak hanya digunakan untuk mengetahui median dari dua data, melainkan juga mencari mean data tersebut, karena dalam berbagai kasus median kedua kelompok bisa saja sama tetapi nilai value hasilnya kecil, yaitu kurang dari 0,05, yang berarti ada perbedaan. Nah, penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini disebut hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Nah, sini ada juga rumus UTES. Nah, ada dua macam teknik UTES, yaitu UTES untuk sampel-sampel kecil di mana N kurang dari 20 dan UTES sampel besar bila N lebih dari 20. Oleh karena itu, pada sampel besar bila N lebih dari 20, maka distribusi samplingnya mendekati distribusi normal. Nah, maka tes signifikasi untuk uji hipotesis nihilnya disarankan menggunakan harga kritik Z pada tabel probabilitas normal, sedangkan tes signifikansi untuk sampel kecil digunakan kritik U. Nah, adapun formula rumus Mann-Whitney test, berikut statistik uji yang digunakan dalam uji Mann-Whitney. Nah, di sini ada dua uji Mann-Whitney test. Yang pertama, sampel kecil. Nah, di mana sampel kecil ini bisa dilihat di sini N1 atau N2 kurang dari 20. Nah, U1 sama dengan N1 dikali N2 dikurang U2. Nah, sedangkan yang U2-nya, U2 sama dengan N1 dikali N2 dikurang U1. Nah, U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 buka kurung N2 ditambah 1 dikurang sigma R2 dibagi 2. Nah, yang U2-nya sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 buka kurung N1 ditambah 1 tutup kurung dikurang sigma R1 dibagi 2. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dengan sampel kecil dan sampel besarnya. Nah, di sini ada yang B untuk sampel besar buka kurung N1 atau N2 lebih dari 20. Nah, berbeda dengan kasus jumlah sampel kecil, jumlah sampel besar menggunakan statistik uji Z karena jumlah sampel yang besar
yaitu lebih dari 20 setiap sampel. Nah, cara ini tidak membutuhkan tabel Mann-Whitney tapi menggunakan tabel Z. Langsung saja, tabel Z berikut rumusnya yang digunakan. Z U dikurang N1 dikali N2 dibagi 2. N1 dikali N2 buka kurung, N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Nah, selanjutnya ada kegunaan tes. Nah, seorang akan melakukan uji Mann-Whitney tes apabila memenuhi kasus diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Rizky Fatihah, NIM 18301231 PGMI 07 2018. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan materi yaitu mengenai uji tes Chi kuadrat. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa sih itu Chi kuadrat. Chi kuadrat atau X pangkat 2 satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas di mana data terbentuk nominal dan sampelnya besar. Chi kuadrat atau X pangkat 2 juga merupakan salah satu tes statistik non-parametrik atau tes bebas distribusi. Selain itu, Chi kuadrat adalah suatu teknik statistik yang memungkinkan penyelidikan menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Nah, setelah kita mengetahui apa itu uji tes Chi kuadrat, kita akan mengetahui kegunaan dari tes tersebut untuk apa. Nah, penggunaannya itu adalah setelah kita mengetahui apa itu Chi kuadrat atau Chi square, kita akan mengetahui kegunaan dari Chi kuadrat tersendiri. Nah, Chi kuadrat ini berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel satu dengan variabel nominal lainnya. Adapun rumus dasar atau rumus umum yang digunakan untuk mencari Chi kuadrat seperti kita tampilkan. Nah, adapun rumus umum dari Chi kuadrat yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma kurung O I min EI pangkat 2 per EI. X pangkat 2 itu melambangkan Chi kuadrat. OI yaitu frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi kesekian. EI frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi kesekian. Nah, FO yaitu frekuensi yang diobservasi, sedangkan FH merupakan frekuensi yang diharapkan. Nah, setelah kita mengetahui rumus-rumus dasar yang digunakan untuk mencari Chi kuadrat, kita harus mengetahui terlebih dahulu sih apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mencari hasil akhir dari penggunaan Chi kuadrat ini. Nah, selanjutnya adapun langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam menggunakan Chi kuadrat. Yang pertama yaitu mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Setelah itu kita mencari nilai rentang. Setelah mencari nilai rentang, kita mencari banyaknya kelas. Nah, yang keempat yaitu mencari panjang kelas interval. Yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi. Setelah itu, kita harus mencari rata-rata atau means. Setelah mencari rata-rata, kita mencari simpangan baku atau standar deviasi. Dan yang kedelapan yaitu membuat daftar frekuensi. Adapun dalam membuat daftar frekuensi yang kita perhatikan, pertama, menentukan batas kelas, yaitu ujung bawah kelas interval dikurangi 0,5 dan kemudian ujung atas kelas interval ditambah dengan 0,5. Selanjutnya, mencari nilai Z dengan menggunakan rumus yaitu Z sama dengan XI min X bar per S.
Nah, yang ketiga, setelah kita mencari nilai Z, kita harus mencari luas 0 sampai Z dari tabel kurva normal dari 0 sampai Z dengan menggunakan Z hitung. Selanjutnya, mencari selisih luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan nilai-nilai 0 sampai Z tepi bawah dan tepi atas. Selanjutnya yaitu yang kesembilan, mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalihkan luas tiap interval dengan jumlah responden. Dan yang terakhir yaitu mencari Chi kuadrat hitung. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi tentang contoh penggunaan U-tes. Berikut contohnya. Dan itulah soalnya, dan selanjutnya kita akan menggunakan susunan hasil dari pengamatan. Setelah tahu hasil dari pengamatan yang sudah diamati, selanjutnya yaitu nilai uji statistik U. Dan menggunakan rumus-rumus selanjutnya yaitu contoh uji Chi kuadrat dan menggunakan rumus sebagai berikut. Kita langsung saja lanjut ke contoh soal. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila saya salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.